Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kebun Vivi. Untuk hari ini kita mau berbagi pengalaman dalam membuat keripik jamur tiram. Sekarang kita panen dulu jamurnya. Karena tadi sudah banyak panennya, jadi ini kita ambil beberapa saja ya. Nih kita ambil, nih cara manennya seperti ini, tinggal ditarik. Nah, nih mana lagi ini, harusnya tangan dua ini karena satu megang kamera jadi tangan satu. Nih, oke, sudah dapat. Dah cukup ini saja dulu ya. Kita bawa keluar ke sana. Tuh, sudah proses membuat. Nih jamurnya, jamur yang sudah dipanen lalu dibersihkan. Itu biasanya jadi dibersihkan, dibuang apa namanya, bonggolnya. Kemudian disuir-suir. Ya, jadi sesuai selera ya, atau bisa juga seperti ini. Ya, udah disuir-suir seperti ini ya. Itu ada sedang mayat tepung. Ini sambil menunggu proses yang suir-suir. Ini contoh yang sudah masak. Ini sudah masak. Kemudian ini kita mulai ya. Jadi setelah disuir-suir tadi, langsung dimasukkan ke dalam bumbu. Jadi bumbunya ada air ya, pakai air, kemudian ada bawang putih, kemudian pakai nih lada, ada roiko nih ya, roiko, kemudian ada nih merica bubuk. Udah itu aja. Ini ladaku. Kemudian ditiriskan, kemudian dimasukkan ke dalam tepung kering. Di situ menggunakan tepung terigu nih. Jadi ini lengkap ya, cakra kembar. Kemudian tepung crispy mana? Nih, dengan tepung ini, tepung crispy. Kemudian
diaduk-aduk sampai merata. Kemudian diayak. Kemudian dimasukkan ke air seperti itu. Air biasa Mas ya, jadi cuman air biasa untuk membasahi, kemudian dikembalikan lagi ke tepungnya. Ini kita sambil lihat nih proses penggorengan sambil menunggu. Ini sudah matang. Tiriskan dulu. Nah, kemudian yang tadi yang sudah dicampur nih dimasukkan ke wajan. Kita tunggu ya, jadi yang seperti itu. Nah, jadi cara penggorengannya ya sedikit-sedikit canggih ya, jadi tidak manual, hanya menggunakan kompor biasa, tapi ini apa namanya, dikontrol. Jadi ini ya, jadi di sini butuh kompor dengan tekanan tinggi. Kemudian ini wajan dari baja. Kemudian itu ada tali ya. Jadi ini ada kabel yang dihubungkan ke alat sensor. Nah, seperti ini. Jadi untuk apa alat sensornya ini? Sensor ini digunakan untuk mengatur suhu pada minyak. Jadi ini harus di setel dulu. Nah, untuk penggorengan jamur crispy ini di sini menggunakan suhu 160 derajat Celcius. Jadi memang sudah disetting 160 derajat Celcius, dan sampai nanti itu hanya akan seperti ini. Jadi kondisi panas di minyak ini 160 derajat, jadi stabil. Kalau tidak dikontrol menggunakan panel sensor, itu akan naik turun. Akibatnya hasil gorengannya itu antara penggorengan satu dengan yang lain tidak sama. Biasanya kalau tidak dikontrol dengan menggunakan panel sensor itu yang mungkin yang semakin lama atau apa namanya, yang digoreng yang di terakhir itu kadang hasilnya tidak bagus ya. Dengan dikontrol dengan panel sensor ini panasnya stabil. Nah, jadi itu ya, kabelnya terhubung ke dalam minyak. Nah, itu nama apa? Jadi dia mengontrol
minyak dan sudah disetting, jadi panasnya itu segitu terus. Nah, paling naik turun, nah itu nanti dia akan naik sendiri, turun sendiri. Nah, jadi stabil. Dan apinya itu juga di awal itu juga harus sudah disetel ya, sudah disetting sehingga ya stabil kan seperti itu. Terus nanti besar kecil sendiri gitu. Nah, yang menyebabkan minyak di dalam saat menggoreng itu stabil. Nah, seperti ini. Nah, dibiarkan saja, nggak ditunggu juga nggak apa-apa. Jadi sambil ditinggal mengadon. Ini yang membedakan ya. Nah, jadi dikontrol dengan panel sensor. Kita tunggu sampai masak, itu kan. Jadi nanti bagaimana mengetahui cara masaknya? Nah, itu gelembung minyaknya itu semakin berkurang. Tadi waktu awal banyak sekali gelembung airnya, semakin lama semakin berkurang. Dan nanti kalau sudah masak itu udah tinggal sedikit atau bahkan nggak ada. Dan hasilnya juga jauh lebih renyah dibandingkan yang tidak menggunakan panel sensor. Ya, kita sambil lihat yang ini yang siap untuk digoreng. Ini yang sudah masak. Lihat teksturnya bagus kan. Tuh kan, apinya kecil sendiri, jadi otomatis karena dikontrol tuh, apinya mengecil sendiri. Terus itu, jadi nggak khawatir gosong. Biasanya kan nggak seragam ya, ada yang masak duluan gitu. Kalau ini ya jadi stabil, panasnya stabil ya. Kalau 160 dari awal sampai akhir ya akan 160 terus. Kalau kita tidak menggunakan panel sensor kan semakin lama semakin panas. Kan semakin berkurang gelembungnya.
Kita tunggu. Sekali-kali diaduk. Semakin lama semakin menghilang gelembung-gelembungnya. Hampir mulai menguning. Sudah semakin menguning dan gelembungnya semakin menghilang. Oh iya, kadang naik juga tapi tidak jauh beda ya. Jadi cuman ya paling di atasnya cuman sedikit saja. 3, tapi yang itu kan masih tetap 160 ya. Jadi stabil karena ini menggunakan tepung ya. Jadi bahannya mengandung karbohidrat sehingga panas yang diperlukan itu tinggi ya, lebih dari 100 derajat. Nanti misalnya mau menggoreng keripik singkong, talas, nah itu bisa berbeda lagi settingan suhunya. Jadi biasanya awal-awal itu kita coba-coba dulu. Jadi untuk settingan misalnya jamur crispy itu berapa, untuk talas berapa, untuk singkong berapa, seperti itu. Jadi kalau sudah ketemu ya sudah, kita bisa selalu pakai dengan suhu tersebut. Misalnya 160 ya sudah 160 terus. Karena kalau misalnya kurang, misalnya pakai 120, nah itu nanti nggak kering, tidak renyah hasilnya. Tuh. Terus atau tidak mengembang.
masak. Kan bagus kan hasilnya, tidak gosong, kita tidak pucat, tapi hasilnya tetap renyah. Dia otomatis jadi naik turun sendiri suhunya, tapi tetap stabil di sekitar di angka itu. Ini sudah masak ya. Ini contoh yang sudah masak yang banyak. Ini ya. Seperti ini. Karena ini puasa, jadi tidak bisa kita rasakan, cuman ini kriuk ya, renyah. Kemarin sudah mencoba dan sudah dirasakan itu renyah sekali ya. Mungkin ini sharing dari kami, semoga bisa memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.